Belum Ustaz. Belum semuanya, Ustaz. Belum, Ustaz. Pada kemana ini? Kemarin aja nih banyak yang nggak masuk ini. Ini kalau udah 3 kali tidak masuk nih, ini nama langsung saya store ini untuk dilaporkan ke idarah. Tolong sampaikan ke kawan-kawan yang lain. Lebih dari 3 kali tidak masuk, nanti disampaikan ke idarah untuk diproses. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materinya. Kemarin kita sudah mulai bahas tentang karakteristik artikel. Saya coba sampaikan lagi bahwa yang namanya artikel itu biasanya ditulis ada atas nama gitu. Ditulis atas nama sesuai dengan nama penulisnya. Kadang juga ditulis dengan nama penanya. Kemudian yang kedua, memiliki gagasan aktual atau kontroversial. Gagasan aktual ini artinya gagasannya ada gitu ya. Aktual ya yang terjadi, atau kontroversial atau mencoba kontroversi dari fakta yang ada gitu, mencoba mengomentari dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, gagasan yang diangkat harus menyangkut kepentingan sebagian besar para pembaca. Artinya kalau ini nggak ada hubungan dengan masyarakat luas, artikel menjadi kurang menarik. Kemudian ditulis secara referensial dengan visi intelektual. Ini menunjukkan bahwa artikel ini harus ada acuannya, gitu ya. Jadi bukan sumpah serapah, bukan obrolan lepas, bukan caci makian, gitu. Jadi dia boleh ide, tapi bukan cuman mimpi-mimpi saja. Dia boleh kritik, tapi bukan caci makian. Dia ditulis secara referensial, dengan referensi dan visi intelektual. Tapi isinya bukan referensi orang semua. Contohnya kita buat artikel isinya ayat sama hadis aja gitu. Nah itu bukan artikel. Nah itu namanya kumpulan ayat dan hadis. Gitu ya. Berarti nanti ditulis kalau hadis saja berarti 100 hadis sahih. Nah, kalau ayat berarti kumpulan surat Yasin. Nah itu namanya kalau dia ayat semua atau hadis semua. Tapi kalau artikel dia ayat itu sebagai referensi atau argumentasinya. Begitu juga mungkin ucapan atau ungkapan tokoh atau tulisan atau gagasan para pakar dan lain sebagainya. Selanjutnya disajikan dalam bahasa yang hidup dan segar, ya, populer, komunikatif. Artinya artikel ini layak untuk dibaca, gitu. Karena dituliskan sebenarnya hakikatnya adalah bagaimana penulis ini ingin menyampaikan gagasannya atau idenya. Nah,
sebisa mungkin tulisannya ini segar untuk dibaca. Gitu. Sehingga bisa berkomunikasi antara penulis dengan pembaca. Kemudian yang keenam, singkat dan tuntas. Jadi apa yang ditulis itu ya tidak bertele-tele, tidak kemana-mana, tidak berulang-ulang. Kemudian tuntas itu maksudnya nggak perlu bersambung gitu ya. Nah, perlu disampaikan ya tegas. Tegas ini artinya kalau kita punya pendapat menolak, ya menolak gitu. Kalau kita pendapatnya mendukung, ya mendukung. Jadi nggak diantara keduanya menolak atau mendukung atau kira-kira begitu ya arti tuntas ya. Mungkin ada yang mau ngasih masukan lain, kalau ada yang ngasih jawab punya persepsi lain. Selanjutnya orisinal. Orisinal ini artinya bukan berarti orisinal dari sisi idenya ya, karena idenya itu mungkin bisa saja sama gitu. Kayak kemarin kita menulis tentang PGI umpamanya. Dari sisi ide mungkin kita setuju bahwa PGI itu bermasalah gitu, dari sisi ide. Tapi sisi kebermasalahan dan apa yang kita tangkap dari masalahnya itu dan sudut pandang kita apa, nah itu mungkin sisi orisinalnya gitu, yang mana pandangan kita setuju atau tidak setuju tentu berbeda dengan pandangan orang lain walaupun kita sama-sama setuju. Ada yang setuju tanpa tapi, ada yang setuju pakai tapi. Nah, saya setuju tapi, atau saya setuju itu saja tanpa ada kata tapi, biasanya seperti itu. Jadi sisi orisinalitasnya itu di apa ya, di narasinya, di pengembangannya gitu. Jadi kalau sisi konsep mungkin hampir sama, karena semua orang mungkin bisa menulis artikel yang sama tentang konsep yang tentang tema yang sama ya, tapi narasinya pasti berbeda. Nah, kemarin kawan-kawan yang kebanyakan itu hampir narasinya kebanyakan itu sama gitu. Makanya kenapa saya bilang, wah ini kopas ya, karena narasinya sama. Bagaimana mungkin saya bisa menyampaikan ini tidak kopas kalau narasinya itu tidak sama gitu. Contoh si A menulisnya apa gitu narasinya, itu sama persis ya, sama persis, kata kerjanya sama, subjeknya sama, predikatnya sama, keterangannya sama, susunan katanya sama, struktur kalimatnya juga sama. Jadi bagaimana saya bilang ini tidak kopas gitu ya. Nah ini kawan-kawan, ketika saya sampaikan begitu jangan, wah ini mas saya ngambil dari oh ini saya nulis sendiri gitu. Kayaknya waktu itu ada yang bilang, ini saya nulis sendiri gitu. Ya saya nggak tahu ini nulis sendiri atau tidak nulis sendiri, tapi sama-sama yang lain gimana cara bedakannya? Siapa yang mencontek dan siapa yang dicontek kan saya nggak bisa memastikan, tapi kalau sama berarti dua-duanya kan. Makanya Kak Antum juga jika mengajarkan temannya, diajarkan ilmunya, bukan kasih tulisannya, gitu ya. Atau boleh juga Antum kasih tulisannya, tapi ya sampaikan, narasinya harus berubah. Paham ya? Nah sekarang gini, umpamanya saya kasih tugas umpamanya nih, contoh. Tolong ceritakan peristiwa hijrah Rasul. Atau tolong ceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj dengan gaya bahasa sendiri. Dari sisi cerita, dari sisi konsep cerita pasti sama kan, perjalanan Rasul, ya, dan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dan lain sebagainya. Dari sisi konsep sama, tapi dari narasi cerita apakah sama? Narasi cerita
susunan kata, cara mengungkapkannya, ya, bentuk tulisannya, struktur kalimatnya, apakah sama? Kalau sama berarti kopas, paham nggak? Gitu. Jadi harus orisinil ya. Selanjutnya jenis-jenis artikel. Ada artikel praktis, ada artikel ringan, ada artikel opini, ada artikel analisis ya. Artikel praktis itu ya semacam tutorial ya, bagaimana membuat bagaimana berkebun sayuran umpamanya, bagaimana berternak lele, how to lah ya, how to-nya ya. Jadi bagaimana gitu, gimana caranya dan lain sebagainya. Itu artikel praktis ya, ditulis untuk mengungkapkan cara melakukan sesuatu. Kemudian ada artikel ringan. Artikel ringan ini artikel yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, keluarga secara santai. Biasanya itu ada di majalah-majalah, ya, majalah-majalah anak dan sebagainya. Bercerita tentang apa saja. Umpamanya tentang kenapa terjadi hujan, kenapa awan mendung menandakan hujan, kenapa ada pelangi, dan lain sebagainya. Kemudian artikel opini. Nah, artikel opini ini biasanya lebih serius ya dibandingkan dua artikel di atas. Serius, pendekatannya sih sudah mendekati analisis akademis, artinya memandang sesuatu dikaitkan dengan teori-teori yang ada. Itu opini. Nah, ini yang saya minta kemarin. Kemudian yang keempat dari jenis artikel adalah artikel analisis ahli. Ya, ini ditulis oleh ahlinya. Ya, biasanya tulisan ini kalau di koran atau di majalah itu tempatnya di halaman muka atau di rubrik tertentu. Biasanya terkait terkait politik, berarti artikelnya penulis artikel ini berarti memang pakar politik. Kalau kalau tentang ekonomi, maka yang menulis memang pakar ekonomi, begitu. Kalau tentang budaya, berarti yang menulis memang pakar budaya. Karena ditulis berdasarkan keilmuan yang dimiliki oleh ahlinya. Kedudukan dan fungsi artikel. Ini kedudukan atau fungsi ini semacam apa sih, misalnya kenapa sih ada artikel itu gitu, kira-kira gitulah maksudnya. Ya, kedudukan dan fungsi itu. Jadi artikel itu ya sebagai apa ya, sebagai penafsir atau penerjemah suatu berita. Kadang kan kalau kita baca berita kan dia isinya hanya fakta-fakta yang ada gitu. Dan itu walaupun menceritakan tentang sebenarnya, tapi pembaca bisa banyak persepsi tentang itu, dan kadang pembaca bisa salah menafsirkan gitu. Contoh, ada ibu-ibu, umpamanya kita melihat ibu-ibu tertabrak di jalan, tertabrak mobil di jalan ya, dia membawa tas ya, tasnya berhamburan, tasnya ya terhempas, badannya berdarah karena tertabrak mobil. Faktanya begitu saja. Ibu-ibu di HI tertabrak mobil pukul 9 pagi tadi. Kita punya persepsi, masing-masing kita pasti punya persepsi macam-macam gitu. Tidak sama. Ada yang kasihan, ada yang memaki sopirnya, ada yang lain sebagainya. Kita nggak tahu ini kejadiannya kenapa, ada apa. Kita kenapa dan ada apanya itu nggak diberitahu di berita, karena di berita itu hanya diberitahu apa, di mana,
siapa yang tertabrak adalah ibu-ibu, yang menabrak adalah sopir, yang menabrak adalah ya mobil, tepatnya di Bundaran HI, kejadiannya pukul 9 pagi tadi hari Sabtu. Kejadiannya hanya itu saja. Nah, tapi kalau kejadian ini, anggap ini kejadian yang sangat istimewa ya, anggap. Nah, kalau ini ditulis dalam bentuk artikel, maka dia akan punya persepsi, ya. Maka dia punya sudut pandang, karena dia akan menjadi sebuah opini. Gitu. Opininya apa? Ya bergantung dari siapa yang menulis tadi. Jadi nggak cuma mengabarkan, gitu, tapi dia mencoba menganalisa, menafsirkan dan menerjemahkan suatu fakta tadi. Karena bisa jadi yang ditabrak tadi ibu tadi kenapa bisa lari di jalan besar itu. Nah ternyata ibu tadi mencopet, umpamanya menjamret tas milik ibu-ibu yang sedang jalan-jalan di HI, Carefree Day di HI. Kemudian ibu itu langsung lari, melompat melewati batas busway, ditumbur oleh busway. Nah, kan punya persepsi yang berbeda kan? Nah, itu tidak bisa kita dapati kalau hanya membaca berita. Sudah bisa dipahami belum? Bedanya berita dengan artikel. Contoh berita, umpamanya, yang kemarin kasus yang sebelumnya kan, kasus tentang penembakan anak buahnya Habib Rizik ya, pengawal Habib Rizik yang 6 orang itu. Iya, Ustaz. Ya, kalau kita baca berita kan cuman tertembak, pengawal Habib Rizik sebanyak 6 orang karena melakukan perlawanan di KM 50. Kan gitu saja. Malam hari kah atau apa, kan cuma disebutkan itu saja, faktanya saja. Tepatnya di KM 50, pukul sekian, oleh siapa, dengan mobil apa. Adapun motif dan lain sebagainya itu nggak ada di berita. Karena berita tidak mungkin memasukkan motif penembakannya. Karena bukan berita namanya kalau sudah memasukkan motif. Namanya artikel atau opini. Terus apalagi sampai memvonis gitu ya. Suatu kejadian yang belum divonis oleh pengadilan. Pengawal Habib Rizik yang salahkah atau polisi yang salah? Nah, yang bisa menentukan yang bisa memvonis yang salah yang mana, nah itu artikel. Karena artikel itu mencoba menafsirkan dari fakta-fakta atau berita-berita yang ada. Jadi artikelnya bisa mengatakan bahwa pengawal Habib Rizik bersalah karena begini-begini. Atau sebaliknya, polisi telah melakukan tindakan di luar batas ya. Penembakan terhadap 6 pengawal Habib Rizik. Begitu. Nah, itu baru artikel. Karena dia opini. Dia kumpulan fakta yang disusun berdasarkan cara pandang seseorang. Itu artikel. Jadi, antum harus bedakan. Jadi kalau antum cuma sekedar disuruh nulis artikel, cuma sekedar menulis terjadi kecelakaan di KM 50 pukul 3 pagi oleh ini, itu, dan sebagainya. Nah, itu berita namanya. Karena artikel, dia lebih kepada mengupas kejadian dan menempelkan sudut pandang atau pendapatnya ya di tulisan tersebut. Yang kedua, sebagai wahana diskusi. Jadi selain menerjemahkan atau penafsir suatu berita, artikel juga sebagai wahana diskusi. Jadi dia bisa melemparkan pertanyaan kemudian dijawab sendiri, atau melemparkan pertanyaan saja
cuman supaya pembaca yang menjawab, menilai. Nah, tapi dia menguraikan ya pendapat-pendapatnya di dalam artikel yang ditulis. Atau yang ketiga, sosialisasi gagasan dan kontribusi pemikiran dalam kerangka mencari solusi. Nah, ini konsepnya seperti kita menulis apa itu yang roadmap pendidikan kemarin, ya, peta jalan pendidikan Indonesia, ya, peta jalan pendidikan nasional, ya. Nah, ini kan semacam apa ya? Kita sosialisasi gagasan lah dari dan kontribusi pemikiran kita dalam mencari solusi, karena negara kan sedang membuat gagasan tuh, membuat apa ya, kerangka jangka panjang konsep pendidikannya di tahun ini sampai tahun 2000 berapa sih, 2035 ya atau 2040? 35 sih. 2000 berapa? 2035. 2035. Jadi dari hari ini sampai 2035 itu apa yang harus dicapai, bagaimana pencapaiannya, kemudian tahap-tahapnya seperti apa, indikator keberhasilan dalam pencapaian itu seperti apa, gitu ya. Poin-poinnya apa saja. Nah, dalam melihat seperti itu kan kita juga perlu apa ya, sebagai pembaca atau sebagai masyarakat kita juga melihat bahwa oh ini salah, oh ini betul, oh ini mestinya begini dan begitu. Nah, kenapa ini ditulis begini, kenapa tidak seperti itu? Nah, itu kan artinya kita punya gagasan kan, gitu. Nah, gimana caranya gagasan yang kita punya ini tidak hanya dipendam di kepala kita saja, gitu. Tapi kita coba sampaikan gitu, kepada masyarakat luas supaya dibaca, dibandingkan dengan roadmap yang dibuat pemerintah. Sehingga kita juga sebagai masyarakat punya kontribusi pemikiran dalam rangka ya mencari solusi. Gitu. Apakah sudah sesuai dengan undang-undang atau belum? Sudah sesuai dengan nilai-nilai apa namanya keagamaan yang kita anut atau belum, dari semua rencana-rencana pendidikan yang akan dikonsep oleh negara, begitu. Nah, itu fungsi dan kedudukan yang ketiga. Nah, jadi antum kemarin tuh diminta untuk menulis seperti itu. Jadi bukan cuma melaporkan bahwa Nadiem Makarim begini, kemudian Nadiem Makarim oh ini hoax, gitu. Kita nggak bicara ini hoax atau bukan hoax ya, karena ini udah masuk apa namanya, udah masuk pembahasan di DPR gitu. Jadi bilang hoaxnya gimana gitu? Ini udah masuk pembahasan di DPR. Ciri-ciri hoaxnya apa gitu ya? Jadi antum nggak usah apa ya? Antum ya boleh baca, bukan berarti nggak boleh baca berita, boleh, cuman antum cek and recheck dulu lah gitu ya, baru ngikut-ngikut. Makanya kenapa saya sampaikan tadi, wah ini Kompas ini, karena sama persis sama di berita gitu, dan antum kayaknya nggak ngecek sama sekali, itu kan cuman kutipan berita saja untuk mengaitkan bahwa ini ucapan Nadiem, kan gitu saja. Nah, ada pun Nadiem bilang ini hoax, ya Nadiem itu ngeles aja dia, karena dia nggak mau disalahin. Nama menteri kan nggak boleh salah. Kalau ada kesalahan berarti bukan salah menteri, itu aja. Ini sama kayak presiden itu nggak pernah salah. Kalau presiden salah berarti bukan salah presiden. Gitu. Jadi ya kita nggak bisa begitu, gitu. Nggak bisa begitu. Jadi kita tetap menundukkan porsinya. Tapi kita juga nggak boleh bilang Nadiem ini begini begitu dengan cacian dan lain sebagainya. Nggak boleh gitu juga. Kita ingin mengatakan bahwa peta jalan pendidikan kita ini kurang narasi agama. Mestinya ada narasi agama. Nah, dilihat dari paparan Pak Menteri kemarin dan draft yang sudah disebar di DPR kemarin. Kan gitu, acuan kita kan itu. Acuan kita bilang ini ada atau tidak ada dari mana? Acuannya dari draft kan, dari kertas kumpulan draft itu. Atau draft nggak?
Tahu draft nggak? Draft tahu ya? Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu ya? Draft itu kumpulan kalau kita mau buat apa undang-undang, nah ada draft undang-undang, artinya sebelum dia disahkan jadi undang-undang, di draft dulu, ditulis dulu calon undang-undang ini, kan berupa kumpulan tulisan kan. Nah kumpulan tulisan itu yang akan dijadikan undang-undang itu namanya draft undang-undang. Kalau kumpulan rencana sudah bentuknya tulisan, itu namanya draft rencana. Gitu. Tapi kalau baru pikiran baru tuh udah di sini. Tapi kalau draft artinya apa yang ada di sini sudah tertulis di buku. Nah itu udah draft artinya. Nah draft ini tinggal nunggu ketok palu disahkan. Kalau sudah diketok palu oleh DPR, disahkan oleh DPR, bukan draft lagi namanya. Sudah namanya tadi rencana. Gitu ya. Paham ya? Kalau Paham, Ustaz. kalau draft undang-undang berarti kalau sudah ketok palu namanya undang-undang. Tapi kalau belum ketok palu, masih berupa tulisan, namanya draft. Ya kayak antum pokoknya disuruh minta buat program kerja. Antum di BEM ya, umpamanya BEM minta buat program kerja. Kalau belum diketok palu di sidang paripurna BEM, dan itu baru antum tulis di kertas, itu namanya draft. Nanti kalau sudah di sidang sidang paripurna, bukan sidang istimewa, sidang pleno, biasanya sidang pleno lah biasanya kalau mahasiswa namanya, sidang pleno penetapan program kerja BEM, itu berarti masih draft kalau belum ketok palu. Berarti kalau masih debat ini debat itu terkait draftnya, nah itu berarti belum jadi program, gitu ya. Nah yang terjadi kemarin itu roadmap pendidikan kita itu masih dalam bentuk draft dan semua baca. Nah draft itu kan semua di-share tuh ke semua ormas, ke dan lain sebagainya. Makanya sebagian besar ormas itu merespon gitu. NU, Muhammadiyah, MUI memberi tanggapan kepada menteri dan DPR bahwa ini perlu ada masukan. Begitu. Kenapa narasi agamanya tidak ada? Tolong beritahu gitu. Tolong kemukakan alasannya Mas Menteri. Kenapa ini sampai tidak ada? Gitu. Kemarin ternyata Mas Menterinya ngeles. Gitu, oh maaf ini gitu, masih berupa draft dan sebagainya. Jadi ini ya tidak apa-apa, berarti kan masih ada peluang untuk diperbaiki. Gitu ya. Ini kita teorinya begitu. Kemudian yang keempat, sebagai sarana aktualisasi dan eksistensi bagi penulis. Ya ini ya apa ya? Ya salah satu fungsinya lah ya. Gitu. Jadi sebagai penulis itu ya dia ya mengeksistensikan dirinya dengan tulisan-tulisannya. Jadi kontributor tetap Republika, penulis novel ayat-ayat cinta. Nah itu kan eksistensi namanya. Kemudian syarat menulis artikel itu ada berapa ini? Ada 3 jenis. Ada sisi teknikal, sisi mental, sisi reading habit, ada intelektual dan sosiokultural. Ini syaratnya ya. Syarat teknikal ya harus punya alat tulisnya. Kalau dulu orang mungkin masih tulis pakai tangan. Sekarang ya sudah komputer ya sudah familiar. Kalau nggak ada komputer ya di HP. Saya punya kawan dulu namanya Ustadz Maskur ya. Kawan saya S3 dulu. Sekarang kalau nggak salah jadi ketua STIS Hidayatullah ya di mana Balikpapan kayaknya. Hobi beliau tuh menulis banyak sekali. Di mana kira-kira menulisnya? Di laptop atau nulis tangan?
nulis nulisnya di HP. Nah, jadi nulisnya di HP. Password juga tuh. Di HP begini. Jadi beliau itu punya HP, ya HP biasa lah ya. HP-nya juga nggak bagus-bagus amat ya, normal aja. Nah di HP itu kan biasanya kalau Android itu kan ada apa ya, catatan gitu ya. Ada nggak di HP antum? Ada nggak? Ada kan? Ada catatan gitu. Nah beliau itu suka nulis di catatan itu. Kan kita ada jadwal pengajian itu di Masjid Al Hijri 2 itu setiap apa namanya, ada subuh. Dia selalu mencatat semua yang apa namanya, semua yang mengisi gitu. Semua materi pengajian dicatat semua. Untuk apa ya? Untuk mengasah kemampuan tulisannya. Catat di HP saja nyatatnya. Nanti setelah dicatat nanti di post. Catat di post. Tentu dengan perbaikan-perbaikan. Jadi catat semua. Di HP-nya itu isinya cuma catatan-catatan. Dan isinya tulisan-tulisan. Dan menulis artikel, beliau salah satu kontributor majalah Hidayatullah kalau nggak salah. Di apa ya, saya lupa juga itu, di Oase atau di apalah bagian apa. Mungkin kawan-kawan dari Hidayatullah tahu. Nah, itu nulisnya di HP, nggak di komputer. Mungkin kalau sudah terlalu banyak gitu ya, dan pengen diedit, oh ini kayaknya kurang nih gitu. Mau diedit rapih gitu, nah mungkin kayaknya baru dipindahkan ke komputer. Tapi sebagian waktunya itu ditulis di HP. Jadi jangan sampai kawan-kawan nggak ngerjain tugas gara-gara nggak punya laptop. Itu salah itu. Jadi antum tulis tangan saja nggak apa-apa. Tapi kalau tulis tangan, kalau di buku kan, satu lembar buku ini kalau tulis tangan sangat sedikit. Jadi yang sebagian dari antum aja nulis di laptop aja tulisannya dibesar-besarin, 20 ininya ukurannya. Nah itu kan 20 kan berarti setengahnya. Sedangkan ukuran tulisan kita kan 12. Ya kan? Kemudian selain dari secara teknik, secara mental, yang namanya nulis itu ya tergantung niatnya. Ya. Kalau mau ya mau, kalau enggak ya enggak. Kalau rajin ya rajin, kalau malas ya malas. Jadi nggak bisa di apa namanya. Ya kalau mentalnya nggak kuat ya nggak nulis gitu. Yang ketiga apa ya, reading habit ya. Jadi orang yang nulis itu ya tentu kebutuhan bacanya jadi lebih banyak karena dia apa yang akan dia tulis kalau dia tidak punya bahan yang banyak. Kalau saya kadang karena kalau lagi pandemi ini memang lebih banyak di rumah, jadi ya buku-buku di apa lemari saya itu yang paling banyak saya baca. Tapi kalau saya di kantor ya baru saya buka buku-buku yang ada di laptop saja atau di komputer. Gitu. Jadi kalau antum nggak punya buku di rumah ya mungkin bisa akses, kan ada Perpusnas, itu ada aplikasinya tuh Perpusnas. Ada buku-buku banyak sekali di Perpusnas. Apa ya namanya? Saya lupa, itu ada aplikasinya. Inas atau apalah, iPerpus apa iPerpus atau apa tuh? Atau iPerpusnas. Nah, itu bisa akses di situ. Saya dulu pernah, cuman karena HP saya nggak kuat, saya hapus lagi. Ada nggak di sini? Oh iya masih ada nih. Iperpusnas ya, ada. Jadi antum tinggal apa? Download atau i-Jakarta. I-Jakarta ini perpus daerah Jakarta. Jadi buku-bukunya juga banyak macam-macam.
Jadi penulis harus banyak buku yang dibaca. Yang kedua, intelektual ya. Apalagi kalau antum nulis opini gitu atau menganalisa suatu kabar. Jadi ya intelektualnya harus diasah. Gitu. Kalau antum bicaranya tadi kemarin itu tentang pendidikan, ya antum harus tahu banyak tentang pendidikan. Kalau bicara tentang pendidikan, apa saja yang perlu dipelajari? Yang antum baca apa saja terkait peraturannya, peraturan-peraturan dalam pendidikan, berarti undang-undang pendidikan harus tahu. Nggak perlu hafal, tapi harus tahu. Undang-undang guru dan dosen, gitu ya. Undang-undang Sisdiknas ya, sistem pendidikan nasional itu harus tahu dan harus hafal. Kurikulum kita juga ada peraturan menteri dan lain sebagainya, harus tahu. Jadi guru kalau nggak tahu peraturan menteri tentang pendidikan ya gimana gitu ya. Jadi selama ini ngapain aja. Kemudian sosiokultural berkaitan dengan kemampuan adaptasi dengan lingkungan. Sosial termasuk menjalin komunikasi dengan pihak media massa. Ya ini secara sosiolog sosialnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah persiapan ya, dari persiapan. Persiapan menulis artikel itu apa saja? Ada tahap persiapan awal ya atau pre-writing, ada tahap pelaksanaannya atau atau menulisnya langsung gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tahap editing atau perbaikan tulisan. Tahap persiapan ya biasa ya, aspek ya harus punya alat tulisnya, kemudian buat outline lah biar gampang gitu ya. Mungkin kawan-kawan belum pernah buat outline-nya ini, nanti kita coba buat outline menulis ya, outline artikel. Nanti mungkin pertemuan ke depan kita buat outline-nya. Kemudian aspek psikologis juga memang kadang pikiran juga harus ditenangkan juga. Kemudian setelah itu semua sudah ada, baru kita menulis ya, menulis dengan ide yang kita punya, dengan pengetahuan yang sudah kita ambil, ya. Terus hindari hal-hal yang mengganggu proses menulis. Yang mengganggu apa saja? Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor eksternal ya pas kita nulis diganggu dengan kebisingan, diganggu dengan ajakan teman, nah itu juga mengganggu proses nulis. Kita lagi nulis, yuk main bola, nah ini mengganggu juga. Atau mengganggu faktor internal namanya. Ya pas nulis gitu kita ngantuk dan sebagainya. Jadi harus dihindari itu. Atau pas nulis ngerasa, oh ini kayaknya jelek ini, nah itu mengganggu juga itu. Jadi tulis aja, harus mengalir ide kita yang kita tulis, pikiran kita, sebagaimana kita berbicara, karena menulis itu ya kemampuan kita berbicara itu adalah kemampuan kemampuan kita dalam mengutarakan pikiran kita dalam bentuk lisan, gitu ya. Jadi berbicara itu atau seperti ini kita ngobrol ini adalah ungkapan dari apa yang kita punya dalam bentuk lisan. Sedangkan tulisan adalah ungkapan pikiran kita dalam bentuk tulisan. Bedanya itu aja. Makanya kalau cuma bedanya tipis sebenarnya, ya antum kalau nulis coba latihannya ya seperti antum berbicara. Tapi tolong bahasanya dijaga gitu. Jadi jangan bahasa lisan. Tetap pakai bahasa tulisan. Paham nggak? Contoh nih, antum saya tanya, apa pandangan antum terhadap ada satu
seorang polisi yang tewas kecelakaan ya, yang kemarin berita yang baru-baru kemarin, tahu ya? Polisi yang apa? Kasus polisi yang menembak kemarin itu kan kecelakaan tuh. Itu lagi diusut sama pemerintah kan. Apa pandangan antum? Nah, pasti antum punya pandangan, punya punya komentar lah kira-kira gitu. Nah, kalau saya minta komentar dalam bentuk lisan, antum biasanya lancar kan? Oh, begini, begitu, karena ini begini, karena begitu. Gitu. Nah, sekarang coba alihkan dari kemampuan mengungkapkan dalam bentuk lisan menjadi tulisan. Gitu. Kemudian, nah ini terakhir, jangan merevisi sebelum selesai. Kemudian tahapan perbaikan atau editing, judul kalau memang kurang serak ya boleh dirubah, intro kalau memang masih bertele-tele ya coba dirapikan, komposisinya ya jangan berantakan gitu ya. Kemudian coba cek lagi ya akurasi dan relevansi datanya, jangan sampai salah nama, salah jabatan, tempat, tanggal, atau singkatan gitu. Jangan sampai salah tulis. Undang-undang undang-undang pendidikan malah ditulisnya UUD pendidikan, kan salah. UUD kan artinya undang-undang dasar, atau peraturan pemerintah ditulisnya PM, salah, disingkatnya bukan PM tapi Permen. Nah, kemudian apalagi ya, intinya segala sesuatu yang terkait data, terkait itu, nah itu harus akurat ya, harus dicek ulang ejaan, istilah, gramatika, kemudian ya ejaan ya. Yang paling penting juga tentu dari sisi bobot dan substansi materinya gitu ya. Kemudian apa yang diinginkan dari artikel ini, artinya penulis mau apa dari artikel ini. Nah, mungkin ada misi yang akan diselipkan oleh penulis dari artikel yang ia tulis. Oke, ada pertanyaan? Iya. Yeah. Gagasan film itu gimana ya maksudnya? Saya belum paham. Contohnya gimana contohnya? Contohnya apa ya? Oke, kalau antum cuman memindahkan dari ucapan menjadi tulisan, antum harus tulis, nah, ini punya siapa? Dan bukan punya antum, karena antum kategorinya hanya penyalin. Gitu. Tapi kalau antum mendengarkan gagasan dia seperti apa, dan antum cari tahu lagi ide lain gitu, benar nggak gagasan ini? Realistis nggak gagasan ini? Karena yang namanya gagasan cuma mimpi, benar nggak? Antum bilang gini, gampangnya gini, ada yang ceramah, ekonomi Islam itu begini, 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 apa iya begitu? Itu kan
itu kan pandangan orang yang belum tentu kebenarannya iya. Iya betul, iya betul, betul. Hasil penelitian itu kan punya apa ya? Punya mazhabnya kan. Contohnya mazhab Imam Syafi'i itu kan hasil penelitian Imam Syafi'i. Mazhab Hambali itu kan isi penelitian dari mazhab Hambali, ya kan? Maliki juga itu hasil penelitian dari mazhab Maliki. Semua kan punya pandangan. Jadi nah, terus antum sendiri sebenarnya punya pandangan. Nah, maksud saya, antum nggak haram gitu membaca, membaca, kemudian mendengarkan dan sebagainya. Tapi sebagai manusia kita ini punya cara pandang yang merdeka. Artinya antum bisa mengiyakan atau menolak atau mengiyakan dengan syarat, begitu. Jadi antum bukan memindahkan dari lisan menjadi tulisan. Kalau itu punya orang lain, bukan itu. Tapi antum menangkap gagasannya dan antum sampaikan dengan cara antum. Nah itu mungkin baru beda. Bisa dipahami nggak? Contoh nih, kita tahu kan di mazhab Syafi'i kunut subuh sunnah. Betul kan? Betul nggak? Betul nggak? Di mazhab Syafi'i kunut subuh sunnah. Betul? Betul ya? Terus antum tulis artikel. Betul. Menurut saya, kunut subuh sunnah. Ambil dalil sini, ambil dalil situ. Tanpa mengaitkan dengan mazhab Syafi'i. Kira-kira gimana gitu kalau antum baca ya gitu? Komentar antum apa kira-kira? Nih, contoh nih saya nih. Saya tulis nih, kunut subuh sunnah. Saya tulis argumentasinya ayat dan hadis saja. Tanpa membawa mazhab-mazhab Syafi'i. Gimana? Kita tahu bahwa Ustadz ya ke situ arahnya gitu. Kalau menurut saya kita tahu bahwasanya Ustadz tuh mengarahnya ke situ gitu tanpa menyebutkan langsung imamnya gitu Ustadz. Ya, enggak dong, kan saya cuma punya saya aja. Saya nggak bilang Syafi'i, nggak bisa bilang nggak Syafi'i ya. Saya nggak bilang Syafi'i. Nggak boleh itu. Karena itu artinya ide ini kan sudah ada gitu. Jadi saya itu nggak bawain hal yang baru dong kalau kayak gitu. Barunya apa dari saya? Paham nggak sih maksudnya? Yang ingin saya sampaikan tuh gini loh. Antum kalau cuman sekedar ngutip gitu saja tanpa tanpa ada tambahan ide dari antum, ini nih informasi apa yang ingin antum sampaikan sebenarnya? Kunut subuh sunnah, apa ini gitu kan? Krik-krik gitu aja kan? Saya mendengar informasi kunut subuh sunnah itu udah lama gitu. Ini punya mazhab Syafi'i, paham nggak sih? Gitu. Jadi antum harus punya harus punya narasi yang berbeda. Gitu. Harus punya narasi yang berbeda. Gini aja kalau enggak. Sebagian kita kan mungkin sudah pernah ke Monas, ya kan? Sebagian besar kita sudah pernah ke Monas. Terus ketika antum saya tulis cerita tentang Monas, saya minta antum nulis cerita tentang Monas. Apakah antara satu dengan lainnya itu punya kesamaan dalam sisi narasi? Enggak mungkin sama. Karena cara pandangnya pasti beda-beda. Ada yang ketika berkunjung ke Monas, ada yang diceritakan itu Monasnya. Dari sisi ketinggiannya mungkin. Wah, ternyata Monas nggak tinggi-tinggi amat ya. Gitu. Nggak tahu nih, Monas lebih tinggi mana? Monas sama Ka'bah. Nah kan gitu. Ada dari sisi itunya. Nah, ada orang dari sisi bukan ketinggiannya, tapi dari sisi emasnya. Ternyata emasnya kayaknya itu nggak murni emas gitu ya.
Itu kayaknya lapisannya aja, Mas. Kalau emas sebesar itu, kayaknya Indonesia nggak perlu berhutang. Nah, kira-kira gitu kan. Ada yang punya pandangan gitu kan. Ada lagi cerita lain lagi. Ternyata Monas itu nggak pernah sepi. Dari pagi sampai malam rame. Saya mau naik ke atas saja ngantrinya sepanjang ular. Berarti udah berapa pandangan tuh? Empat. Empat atau tiga tadi? 3, Zat. Tiga. Dan seterusnya. Karena setiap orang pasti punya pandangan yang berbeda terhadap sesuatu. Makanya tadi ketika saya tanya antum dengerin ceramah tentang ekonomi Islam, ini ekonomi Islam yang mana ini? Karena konsepnya beda-beda. Antum kalau baca literatur tentang ekonomi Islam banyak persepsinya dan banyak konsepnya. Antum condong yang mana ini? Terus antum mau nulis ini, sisi apa yang mau antum angkat? Dari sisi-sisi yang sudah pernah orang lain angkat. Antum mau ngangkat sisi apanya? Ada nggak nilai kebaruan yang antum punya dari sisi itu? Nah, itu juga harus di apa ya? Harus diperhatikan oleh penulis. Gitu. Boleh. Ya. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Kita bebas ini. Antum boleh komentari, boleh nambah. Gimana? Mungkin hobi itu masuknya bukan syarat kali ya, dia lebih kepada kedudukan ya. Karena kalau syarat, sebagian orang yang nulis itu dia nggak hobi nulis. Dia apa ya? Dia terpaksa nulis karena memang kebutuhan dan tuntutan. Betul nggak? Ada orang bagus tulisan artikelnya, tapi dia nggak hobi nulis. Dia kalau nulis kalau disuruh aja. Ada itu. Dia tapi kalau hobi hobi menulis, dia bisa menulis, nah itu mungkin ya. Atau dia menulis sehingga menjadi hobi, mungkin juga bisa. Tapi kalau syarat orang bisa menulis itu harus hobi, kayaknya masih banyak sih orang yang nggak hobi tapi tulisannya bagus. Gitu. Jadi bukan syarat. Syarat itu kan kalau tidak melakukannya bisa batal kan? Betul nggak? Betul nggak? Syarat itu, Betul. syarat itu adanya ketika kalau dia tidak ada maka nggak terpenuhi. Seperti syarat menulis adalah alat tulis, betul nggak? Jadi kalau nggak ada alat tulis dia nggak bisa nulis. Karena kalau nggak tertuang dalam bentuk tulisan, berarti dia masih gagasan namanya. Gagasan itu di sini. Dia ketika sudah dalam bentuk tulisan, baru namanya tulisan. Nah, ditulis pakai apa? Pakai alat tulis. Alat tulis tentu punya uh, punya 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 lagi. Alat tulis itu beragam bentuknya. Ada yang manual, ada yang modern ya, ada yang tulis tangan atau dan sebagainya.
Oke, cukup. Saya absen dulu sebelum Ya, ada Ustaz, pertanyaan. pertanyaan satu lagi, Ustaz. Boleh? Nah, ini tentang menulis dari hasil ceramah ataupun dari hasil yang kita dengar, Ustaz. Ketika Iya. kita menuliskan dari Hmm. hasil-hasil yang kita dengar, apakah harus kita cantumkan referensinya, Ustaz, dari seorang penceramah ataupun pembicara tadi? Sekarang, Ustaz. Oke. Untuk latihan menulis, menurut saya bagus sebenarnya. Dengar-dengarin ceramah, kemudian kita catat, itu bagus ya. Ini Supriyanto dan siapa tadi? Abdullah Sahid Samsuri ya. Antum namanya harus ini ya, namanya harus real ya, jangan nama-nama samaran ya. Jadi, kalau nggak ada namanya di sini bisa saya apakan. Soalnya nanti saya screenshot juga ini. Jadi memang beberapa kawan-kawan itu dulu memang suka menulis dari ceramah-ceramah dan sebagainya. Nah itu ya tinggal sebenarnya, karena kalau ceramah lepas gitu kan sebenarnya nggak ada ikatan ya, artinya dia masih bebas, nggak ada klaim itu punya siapa sebenarnya. Apalagi kalau ceramahnya umum, ceramah tentang umpamanya keutamaan membaca Al-Quran kan umum, jadi nggak ternisbat milik siapa gitu, umum saja. Nah, adapun referensi tadi kan setiap ceramah pasti menyebutkan ayat, menyebutkan hadis, menyebutkan pendapat ulama atau siapa. Nah, itu yang perlu ditelusuri pula oleh kita sebagai penulisnya. Benar nggak ini? Jangan-jangan salah baca ayat, jangan-jangan salah baca hadis, jangan-jangan salah kutip pendapat ulama. Gitu. Nah, hasil dari ceramah-ceramah tadi, kita buat tulisan semenarik mungkin dengan bahasa tulisan, bukan bahasa lisan. Jadi beda ya, bahasa lisan sama bahasa tulisan. Oke? Boleh soal, Zat? Boleh. Soal. Ini Zat, apa namanya? Kan di pertama-tama tuh kita membahas tentang apa? Tidak menggurui, Zat ya, di dalam artikel. Iya. Di dalam artikel. Nah, itu kebanyakan kan saya lihat, yang saya rasa ya dari teman-teman yang ngebagiin di Telegram itu kayak menggurui, Zat. Nah, gimana sih caranya sebenarnya untuk Hmm. ke arah menggurui gitu, Zat? Iya, lebih ceramah kadang. Iya. Iya. Jadi nggak apa ya, jangan gitu ya, jangan menggurui gitu ya. Ya, tapi sebagian juga malah ada yang caci maki, itu yang saya, kalau masih menggurui masih oke lah, kita masih berlatih ya. Berlatih. Tapi kalau sudah caci maki saya nggak suka itu. Gitu ya. Apa yang perlu dicaci maki itu? Udah apalah gitu, saya nggak mau apa, pas saya baca ada kata-kata gitu saya nggak mau saya ingat-ingat itu. Tahu ini hadir nggak ini yang mencaci maki tadi di artikelnya, di tulisannya, itu nggak boleh ya. Di mana Pancasilanya? Nggak boleh itu. Inikah yang dinamakan dengan Pancasila gitu? Antum apa perlunya untuk ngomong begitu? Jadi antum ada dendam dengan Pancasila atau gimana? Jadi antum ini mengomentari apa? Mengomentari Pancasila atau mengomentari apa namanya, narasi yang ada gitu? Jadi saya rasa ya yang tadi yang begitu tulisannya ya mungkin perlu baca sejarah lagi lah ya, baca sejarah lagi gimana perjalanan kita dari dulu sampai sekarang. Jadi itu nggak boleh begitu gitu, yang mempertanyakan Pancasila, mempertanyakan ini itu dan sebagainya. Harus baca sejarah lagi banyak-banyak. Sekarang kita di tahun 1948 saja, kita itu masih ada agresi militer 2, Belanda datang ke Indonesia. Presiden dibuang, apa namanya, ibu kota direbut,
berat perjalanannya, naik ke perjanjian Renville, konferensi meja bundar dan sebagainya. Jadi pertarungannya berat. Ya sampai sekarang sebenarnya. Terus kita masih ngeributin hal-hal yang dasar, yang sudah final. Sebenarnya tinggal kita persepsi kita saja. Makanya saya kadang setuju dengan apa ya, yang dikonsep sama Ustadz Adian. Ustadz Adian menulis tentang buku tentang Pancasila dalam pandangan Islam. Karena memang mencoba mengarahkan, karena Pancasila itu pengertiannya dia bisa dibawa kemana-mana, lari sana, lari sini. Nah, Ustadz Adian tuh mencoba mengarahkan gitu, Islamisasinya. Gitu. Kenapa? Ya, nanti buat apa protes-protes Pancasila, malah apa ya? Bikin negara kita malah pecah lagi, berat ya, perjuangannya. Jadi nggak boleh gitu. Jangan ada lagi nanti tulisan-tulisan yang apa namanya, mempertanyakan kayak gitu. Nanti kalau mau mempertanyakan, mungkin mempertanyakan menteri itu saya masih oke lah ya gitu ya, masih mana ini Nadiem Makarim ini, ya masih oke lah ya gitu. Tapi kalau mempertanyakan itu antum nggak pas. Saya mau absen dulu. Satu soal lagi, Ustaz. Ya boleh. Cara membedakan bahasa lisan sama bahasa tulisan tadi, Tat. Gimana, Tat? Bahasa lisan tuh kayak kita ini. Bahasanya apa ya? Langsung. Bahasa tulisan itu tidak langsung. Saya akan makan nanti siang pukul 12. Itu bahasa lisan. Tapi kalau bahasa lisan, Bilabi makan tepat pukul 13 di rumah makan Ampera. Itu bahasa tulisan. Beda kan? Makanya kemarin tuh saya bilang, ini kok pakai kata saya itu siapa? Saya itu siapa, saya itu? Jadi jangan pakai kata-kata saya. Gitu. Saya berpendapat, wah ini udah selevel menteri kayaknya. Atau jangan-jangan ini anggota dewan lagi. Jadi jangan pakai kata saya ya. Kecuali pengemasannya bagus lah, pakai kata saya boleh. Tapi pengemasannya bagus. Siap, Tat. Kalau kata kita, Ustaz, kata kita. Oh iya, kita itu punya dua makna, Ustaz. Itu gimana caranya, Tat? Kalau setahu aneh di Sulawesi itu apa, kita itu kamu tapi sopan ya? Ya tentu pakai bahasa Indonesia dong, tidak pakai bahasa daerah ya. Oh. Iya. Kecuali kalau koran yang antum tulis itu memang koran daerah, kayak di mana ya? Kayaknya Jawa Barat punya koran bahasa daerah ya, sama di Jogja atau di Jawa Timur itu. Korannya pakai bahasa daerah. Oh, ya mungkin bisa. Kalau gitu saya screenshot aja lah ini, biar gampang ngabsennya. Saya screenshot aja nanti ke mana ya. Ada sebagian yang sudah keluar saat karena di waktunya udah zuhur, kayak Gorontalo. Ini tadi ada yang izin udah komat katanya. Yang izin saja mungkin yang saya catat. Kalau nggak izin ya nggak dicatat. Oh, iya. Dari kelas Mbak Muhammad Andika izin udah sholat. Iya. Yang saya catat yang izin saja. Saya kalau keluar nggak izin, nggak dicatat. Itu kan keluar ruangan berarti dia lewat aja. Gitu ya.
Record gimana? Direkam. Bisa ngerekam nggak? Bisa, itu kan tulisan mau record Mana record? di bawah. Sebelah mana tuh? Itu pakai Zoom kan? Iya, pakai Zoom. Masuk di record. Yang mana ya? Di bawah sini ya? Gue nggak tahu juga. Patiin dulu ya kameranya. Ada? Iya. Mana? Saya sudah tulis yang izin sholat ini siapa? Suharmin. Abdullah Ahyar. Sudah balik Ustaz. Syahrin Ustaz. Siapa? Mas Suharmin sudah balik Ustaz. Siapa? Suharmin Suharmin sudah balik. sudah. Oke. Ahmad Ma'ruf hadir ya. Enggak ya? Kalau hadir nggak usah dicatat. Kalau hadir nggak usah dicatat di sini, yang sholat aja. Kalau yang sholatnya sama Jakarta nggak usah izin dulu sholat ya. Saya juga sholat soalnya. Siapa itu? Siapa? Sujatnya aja. Semisal Nawawi sama Nikmat Ustaz. Nawawi sama? Nikmat. Kalau yang dulu-dulu sih masih pakai satu laptop, tapi sekarang nggak tahu. Ada nggak orangnya? Ada. Ustaz. Siapa? Coba angkat tangan. Angkat tangan. Kita juga Siapa? Razik.
Rozik, Usma, Ujang Herdi Rodibillah, M. Alimuddin sama Muhammad Fahri. 4 orang, Ustaz. Coba ulangi lagi. Razik ini sama siapa aja? Razik? Rozik Insani dari Pasal Ba, terus Herdi Rodibillah dari Pasal Alif, Apa terus Muhammad Siapa tadi? Alimuddin. Jangan kebut-kebut. Setelah Razik siapa? Nomor pertama pas dari kelas Alif, Ustaz, Herdi Rodibillah. Herdi Rodila. Setelah itu Kemudian Muhammad Alimuddin Ustaz. Nomor 66 Pasal Alif. Alimuddin. Ya, Itu sama antum. iya. Ana Berarti ada- pakai akun. Berarti ada Terus 3 Muhammad orang. Fakhri, Ustaz. Muhammad 4, Ustaz. 4 orang. Ya, Muhammad Fakhri, Ustaz. Oke, Pasal udah. Alif. Oke. Iya. Fahri Alif. Oke, ada lagi Nawawi, Lukman Nawawi. Ini ada beda aku. Antum sendirian atau rame-rame? Halo? Nawawi jawab, Nawawi. Halo Nawawi. Jaringannya lemah itu Nawawi. Ani dengernya tadi udah pakai akun sendiri katanya, Tat. Nawawi sendirian. Oke, Iya. kalau Nawawi sendirian oke ya. Berarti nggak ada masalah. Ada lagi nggak yang akunnya double ya? Bukan double, apa namanya? Satu akun dipegang lebih dari 1 orang. Anak Iya, Ustaz, silakan. sama Yogi Ustaz. Siapa? Nasrullah. Nasrullah, Ustaz. Sama siapa? Rahmanul Qasim, Ustaz. Sama Rahmanul Qasim. Nasrullah sama Rahmanul Qasim. Itu posisi di mana sih ini yang bareng-bareng ini posisi di mana? Di Mahat ya? Iya, Ustaz. Di Aroyah Ustaz. Di Aroya ya? Ya, kita masih di Fauzan Mutakin sama siapa? Anak sama Yogi Ustaz, tapi barusan Yogi udah pulang Ustaz. Nah, kenapa pulang? Ini kan di Aroyah nih. Enggak, Kamu udah lagi di rumah. Oh, di rumah. Ya, Fauzan sama siapa? Yogi M Yogi. Taufik Ustaz. Besok nggak boleh gitu lagi ya. Saya alpakan nanti. Nah Ustaz. Sekarang dimaafkan. Ya. Yogi hadir, Ustaz, pakai akun sendiri. Nah, Nah, ini ini cemana Ustaz? kok bareng-bareng tadi. Sekarang Ya. pisah. Kan barusan pulang Ustaz, karena kata anak Ustaz, takutnya pas absen dia agak aktif gitu Ustaz. Kok bisa bareng bisa keluar? Antum di mana nih posisi? Fauzan sama Yogi. Di rumah anak Ustaz. Kenapa di rumah antum? Ada apa? Ya. Belajar bareng, Ustaz. Biar enak Ustaz. Antum daerah mana sih? Garut. 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 Garut sinyalnya biasa aja sih. Jelek ya? Atau biasa? Lumayan, Ustaz. Kadang jelek, kadang bagus, Ustaz. Garut kan di mana? Di pegunungan ya? Di persawahan ya Garut. Oke. Terakhir kemarin saya menawarkan ke kawan-kawan bagi yang ingin memperbaiki penilaian di artikel kedua ya. Siapa saja boleh ikut. Yang artikel yang mana ya? Kemarin tuh saya kirim artikel kan di Telegram. Coba sini, bener. Iya, Ustaz. Sudah baca belum? Sudah baru awal-awal. Sudah, Tat. Ya, artikel yang saya kirim itu sudah baca ya? Sudah, Tat. Saya lupa. Nah, maksud saya artikel itu tolong antum baca. Ya, tolong antum baca. Setelah antum baca, baca ulang lagi sampai antum paham. Nah, setelah itu baru antum tulis dengan narasi yang berbeda. Paham? Paham nggak? Pakai poin kita sendiri gitu, Tat.
bukan pakai poin kita sendiri, pakai narasi kita sendiri. Oh, gaya bahasanya diubah. Tadi kan sudah saya sampaikan tadi. Sudah saya sampaikan tadi bahwa setiap antum pasti punya narasi yang berbeda, nggak mungkin sama. Oh, iya. Kita menceritakan sesuatu yang sama. Masing-masing saya suruh cerita tentang Isra Mi'raj pasti beda-beda narasinya. Nah, ini ceritanya sudah saya sampaikan yang ada di grup itu, artikelnya. Antum baca baik-baik artikel yang panjang itu. Setelah antum baca baik-baik, coba antum tulis ulang dengan narasi yang berbeda. Paham ya? Jadi bukan kopas tulisan itu, bukan. Oke? Ada pertanyaan? habis. Kamu beli warna apa ini? Ini berapaan? 1000. Jaga warung. Ayo. Oke. Cukup ya? Baik, terima kasih. Ini sudah waktunya zuhur. Kita Yes, tutup. Segera ditulis. Jangan sampai lewat hari Jumat. Kalau bisa hari Kamis ditulis. Maksimal kalaupun Jumat ditulis jam 18 sebelum jam 18.00. Lewat dari itu saya tidak terima nilai tulisannya. Oke, jadi mungkin ada tulisan yang bagus yang masuk, tapi kalau tidak saya terima berarti tidak saya nilai. Gitu ya. Jadi saya menilainya bukan karena bagusnya saja, tapi ya disiplinnya juga. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak tepat. Semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.